kita bangkiti motivasi yang seperti biasanya, bahwa kita harus memanfaatkan memiliki waktu yang sedikit di penghujung hari, dan kita harus meraihnya untuk memperoleh esensi kelahiran yang berharga ini. Dan saya harus bisa memperoleh suatu tingkat tertentu sehingga saya tidak merosot lagi. Itu yang dibangkitkan dulu. Setelah kita men-set motivasi, kita duduk mengambil waktu untuk perhatikan nafas, lalu perhatikan jasmani kita, perhatikan hidup kita, perhatikan seonggok mayat hidup ini, dan merenungkan bahwa kelahiran ini tidak lebih dari sekedar rangkaian karma. Itu kan air, kalau air di sungai atau sebuah garis itu kan rangkaian titik-titik yang menghubungin satu sama lain. Atau air itu kan sebenarnya rangkaian air yang mengalir. Jadi hidup kita itu tidaklah lebih dari sekedar rangkaian karma kita yang berkesinambungan. Tetapi karena itu kita harus bisa melihat dengan jernih bahwa ini adalah rangkaian karma berkesinambungan. Lalu di mana letak batin kita? Tapi enggak usah dicari, hanya bertanya saja cukup. Tapi ini adalah rangkaian kesinambungan karma kita setelah kayak sungai gitu loh. Arus itu. Nah, karma ini karma apa? Naik turun kan? Dia itu sebenarnya timbul, tenggelam, tenggelam, lalu berubah dari momen ke momen. Nah, coba itu dibangkitin coba. Ketika kita mengamati jasmani ini, kita melihat, kan lihatnya ke dalam, belum lihat keluar. Jadi kita itu kalau melatih itu nggak boleh kacau, setahap demi setahap. Dia mesti sabar. Jadi kita lihat ke dalam, apa yang kita lihat? Tidak ada yang indah, gitu aja. Coba, momen itu selalu berubah. Batin itu berubah. Lalu, momen itu berubah, batin itu berubah. Lalu, sesungguhnya ada nggak sih sesuatu yang bisa kita pegang? Nggak ada, karena setiap barang momennya berubah. Kalau kita pegang berarti kita anggap we can hold it, pegang dia, dapat sesungguhnya. Sebenarnya kan nggak dapat. Nah, kita ini bisa paham secara ya kalau dijelasin kayak gini mantuk-mantuk ya, kayak ayam mantuk. Tapi paham apa enggak? Itu lain cerita. Jadi di sini kelihatan bahwa Buddha ini nggak bisa, karena ada ini karma kan, ini masih berkaitan dengan karma. Dan kelihatan bahwa Buddha ini nggak bisa mengeluarkan kamu orang kita semua dari samsara. The only one things adalah Buddha ngajar. Jadi membuka pikiran kita, membuka pandangan kita, menyalakan pelita prasnya, pelita kebijaksanaan. Jadi batin kita itu bisa melihat terang. Oh, seperti itu. Dan segala sesuatu itu berubah itu dari dalam.
Kalau kita mengalami penderitaan, Buddha nggak akan bisa keluarin kita dari penderitaan karena karma kan kita mewarisi karma kita sendiri. Makanya di Theravada pegang kalimat itu, jadi tidak ada minta-minta, Buddha tolonglah aku mau ujian besok. Tak ada. Nggak ada. Orang Theravada nggak minta-minta. Dia ke wihara nggak minta-minta. Dia ke wihara itu bikin karma baik. Tapi bikin karma baik dia nggak dijelasin motivasi segala macam. Jadi memang benar Buddha nggak bisa keluar. Jadi memang benar Buddha karma yoni karma bandu kan. Kita lahir dengan karma sendiri, kita mewarisi karma kita sendiri. Jadi tidak bisa ditolong. Misalnya kamu kalau takdirnya nggak lulus ujian, ya udah takdirnya nggak bisa ditolong. Itu pandangannya kaku seperti itu. Tapi oleh para bodhisattva, mereka mengintervensi. Buktinya telah terjadi di intervensi itu, riwayat hidup Sang Buddha itu sudah ada intervensi. Jadi Buddha bodhisattva itu mengambil celah. Misalnya kamu mau makan ini, dikasih tahu jangan makan. Tapi Buddha tidak membuang, ini ada makanan beracun, kamu mau makan. Buddha tidak mensepak makananmu. Tahu nggak mensepak, menumpahkan piring, nggak akan makan. Tapi Buddha bilang jangan makan. Jadi kasih tahu kita sehingga terubah, tergerak, terjadi sesuatu itu dari dalam. Nangkep nggak? Terubah, tergerak sesuatu itu dari dalam. Jadi kenapa penekanan belajar mengajar itu adalah suatu upaya yang paling tertinggi di Buddhis. Karena konsepnya adalah memang kalau sudah ada karma, karmanya mateng, itu nggak bisa diapa-apain. The only one way adalah si pelaku, diri kita sendiri, si pelaku, itulah yang tergerak batinnya untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi para Buddha Bodhisattva itu ada istilah upaya kausalia. Kita nggak bahas di sini, itu bagiannya nanti. Nah, hanya cerita sedikit. The upaya kausalia itu kita mengintervensi supaya sebelum itu terjadi bisa diblok dulu. Tapi ya tergantung orangnya juga apakah bisa diintervensi apa tidak. Nah, setelah kita paham akan hal ini, jadi penting sekali memahami bahwa kita mau baik mau nggak baik itu tergantung diri kita. Mau baik mau tak baik, mau mengubah keadaan atau tidak itu tergantung diri kita. Jadi semua kembali ke individu masing-masing. Nah, Buddhis itu adalah ajaran dan komunitas individualistik yang sangat kokoh, sangat kuat. Individualistik itu artinya masing-masing. Masing-masing di sini bukan artinya tidak ada interaksi sesama manusia, tidak ada interaksi pertolongan atau segala macam, tapi penekanan individualistik adalah kamu mau sukses, kamu mau nyebrang, kamu mau mati, mau hidup, itu semua tergantung dirimu. Jadi memutuskan itu tergantung dirimu. Itu individualistiknya maksudnya itu. Itu sangat kuat. Jadi kita mau apa? Mau diri sendiri ada, mau diri sendiri tak ada, segala macam itu tergantung diri kita sendiri. Nah, jadi ya itu. Nah, setelah kita melihat perenungan tadi, akhirnya kan kita kelihatan bahwa diri kita ini individu ini kan punya peranan yang penting. Meskipun kita punya guru,
Bukan artinya pembebasan itu adalah pemberian guru. Meskipun Buddha menolong, bukan artinya Buddha mengeluarkan kita dengan tangannya sendiri, tapi tergantung seberapa besar upaya kita dalam mengolah batin. Jadi kita kelihatan kan bahwa karena karma bergulir, jadi kan sebenarnya apa bedanya bahwa satu arus air, sungai, air got itu adalah arus yang saling berkesinambungan. Momen waktu itu kan sebenarnya satu berubah menjadi dua, satunya hilang, tidak ada lagi. Dua berubah menjadi tiga, dua hilang. Tiga berubah menjadi empat, empatnya hilang. Tiganya hilang, tiga, empat. Nah, empat ini datangnya dari tiga. Tetapi tidak bisa dikatakan empat ini ada tanpa satu, dua. Paham? Paham ya? Paham ya? Satu menjadi dua, satunya hilang, tinggal dua, ya toh? Dua menjadi tiga, duanya hilang menjadi adanya tiga, ya kan? Tiga menjadi empat, tiganya hilang, tiga, empat, toh? Bukan artinya empat ini mutlak datang dari tiga. Ketiga ini berasa empat ini bisa ada tiga, dia harus bergantung satu dan dua. Ya kan? Pahamin dulu. Nah, setelah itu apa bedanya? Coba lihat, kita coba lihat batin kita. Duduk di sini lihat batin, kesinambungan batin kan? Tidak ada yang tetap dah. Oke. Berarti tidak ada bedanya dengan kita boleh mengatakan kita bisa hidup itu karena kesinambungan karma ini. Nah, batin sama karma, dua barang yang nggak sama. Tetapi batin ini sangat lemah karena karma ini sangat dominan. Kalian jangan mantuk-mantuk kayak ayam dikasih makan mantuk-mantuk. Tapi ini penting sekali kalau kamu tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, maka kunci nanti nggak nge. Kunci sebab akibat penolakan samsara. Gini, batin itu ada, tapi yang kuat karma. Oke, kita bicara juga klesa, yang kuat sifat klesa. Klesa bukan batin. Klesa adalah faktor-faktor batin. Itu kebiasaan kebentuknya kita. Itu kita akhirnya membangun sesuatu kebiasaan kuat di luar batin kita. Di luar batin kita. Jadi batin kita itu sebenarnya lemah dan kulit kita tebal. Jadi kita tidak akan bisa keluar dari samsara begitu saja tanpa upaya. Lu duduk sampai badanmu lumutan, tinggal tulang, itu tidak mungkin kita bisa belajar keluar dari samsara tanpa upaya. Maksudnya apa? Upaya ini adalah tanpa usaha, jangan pakai upaya, tanpa usaha. Tanpa usaha maksudnya adalah batin itu kalau kita tidak merangi, taklukin, ubah, dan kikis yang kuat, batin kita kan lemah, dipengaruhi, sangat lemah, kayak asap dupa gitu. Ditiup angin ke kiri, ke kanan, dia ke kiri dan ke kanan. Kayak bendera. Angin tiup ya dia ke kiri, angin tiup ke kanan dia ke kanan. Batin itu seperti itu. Nah, yang kuat apa? Yang kuat itu karma. Kenapa karma kuat? Karena ketika karma itu dibuat, dia akan menghasilkan akibat, dan akibat ini akan memiliki kekuatan mengarahkan batin. Misalnya kita bakalan celaka, bakalan kecelakaan, atau bakalan sakit, atau bakalan apa. Kan karma mengarahkan gitu, dan batin kita terpaksa ikut, nggak bisa tidak. Nah, itu penting. Ini penting dipahami. Batin kita lemah, batin kita nggak kuat. Nah, karena batin kita tidak kuat, ketika kita melihat bentuk karma, kondisi batin kita, kondisi karma seperti ini bergulir. Jadi makin hari batin kita harusnya makin lemah, karmanya makin kuat.
Ya apa enggak? Batin kita makin lemah, karma kita makin kuat. Kebiasaan kita makin kuat, karma kita makin lemah. Nah, kalau begitu, akhirnya kita sepenuhnya di bawah kuasa karma dan klesa. Kita sepenuhnya di bawah kuasa karma dan klesa. Artinya batin kita pikir apa kita ikutin, kita pikir apa kita ikutin, kita muncul pikiran apa kita ikutin, 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 muncul pikiran apa lagi kita ikutin. Always seperti itu. Jika kita nggak kuat, nggak kokoh, nggak membuat dia diam, nggak berusaha untuk mengatakan tidak dan segala macam, maka kita itu akan jadi orang yang lebay. Dekat sama seseorang, GR, jatuh cinta. Dimarahin, nangis. Dikritik, sedih. Lama-lama akhirnya 8 angin duniawi muncul di situ. Nah, balik lagi karma kan? Lama-lama angin dua ini muncul. Lama-lama akhirnya jatuh ke samsara lagi. Paham nggak? Nah, jadi kita harus tahu sebenarnya kita ini kalau tidak bisa melihat 4 kebenaran mulia tentang duka, maka kita pokoknya gini, kau mau belajar mau belajar sampai kapanpun, lu mau praktek dharma sampai kapanpun, lu kalau tidak sampai melihat 4 kebenaran mulia tentang duka, ya bukan melihat seperti kondanya terus mata batinnya kebuka, enggak. Pokoknya lu nggak sadari, nggak tergerak, nggak terjadi sesuatu dengan topik 4 kebenaran mulia tentang duka, maka semua usahamu itu omong kosong. Itu bukan orang yang memasuki dharma sesungguhnya, karena semua titik pembicaraan spiritual itu berasal dari masuk dari kapasitas menengah penolakan samsara. Setelah itu baru bicara. Kamu mau marga berapa, kamu mau penolakan samsara, kamu mau bodhicitta apa, marga apa, itu setelah itu. Jadi if we tidak punya kualitas penolakan samsara yang benar, maka latihan spiritual kita itu goyah. Dan kita tidak dikatakan mulai melangkah memasuki spiritual. Karena apa? Buddha mengajarkan teaching itu pertama kali kondanya ini duka. Buddha bilang ini duka. Buddha nggak bicara soal karma macam-macam dulu. Jadi kalau kamu tidak, nah ada kita yang kalau diomongin nggak blank, nggak paham, batinnya lemah. Ya, jadi kan kelihatan masalahnya apa? Masalahnya adalah saking tebalnya klesa atau karma itu membuat batin itu gak bisa melihat. Jadi sekarang kan kita disuruh melihat batin, karma, situasi sesungguhnya yang seperti apa. Itu dulu. Udah lihat apa yang kita lihat? Itu hanya seonggok daging yang duduk di sini mengalami proses timbul tenggelam dan mengalami proses berkesinambungan, proses karma berjalan. Kita duduk di sini, tapi sebenarnya kita tidak berhenti loh, kita berjalan terus. Kita duduk di sini diam nih, kamu orang duduk di sini nggak bergerak, tapi kan kita bergerak terus, ya nggak? Apa yang bergerak? Hah? Apa yang bergerak? Apa yang bergerak? Pikiran apa yang bergerak? Kamu samanta tetap kok kamu bergerak kok. Apa yang bergerak? Hah? Momen kan bergerak. Ketidakkekalan kan bergerak. Terurai, mati, timbul tenggelam. Kita duduk sini kan kita bergerak sebenarnya. Sampai kita disebut pemenang arus, sotapanya. Nah baru kita nggak bergerak. Saya sudah pemenang arus, jadi artinya dia sudah cross the river. Arus kencang dia lewatin, itu sotapannya. Itu baru nggak bergerak. Dia pasti masuk nirwan itu kalau sudah sotapannya.
dia pasti masuk ngiruan. Tapi kalau hanya seperti kita ini, kita duduk, kamu mau tetap samanta fokus titik, nggak bergerak batinmu, diri kita tuh bergerak terus. Momen itu bergerak, nggak pernah berhenti, pelapukan, timbul, tenggelam, segala macam. Ya nggak? Lalu, apa artinya semua ini bagi kita kalau kita bisa melihat seperti itu? Apa artinya bagi kita? Duka. Dukanya apa? Masa kalian tidak merasa, aduh lelah, capek, gak enak, menderita? Masa kalian gak merasa sih? Duduk diam nih, batin kita bergerak terus, karma kita bergulir terus. Masa tidak tak merasa menderita? Enggak. Kalian nangkapnya bahwa menderita itu adalah feeling tidak enak. Jadi itu adalah senang, tidak senang, netral. Itu kalian anggap itu menderita. Tidak kekal itu adalah menderita. Kenapa tidak kekal itu menderita? Karena dia akan mengalami pelapukan. Tidak kekal kan ngelapuk. Tahu nggak lapuk? Terurai. Momen sebelumnya itu terlapuk menjadi momen kedua. Itu terurai itu ketika kamu melihat pelapukan. Oke, kalau kalian tidak paham. Sekarang mari kita meditasi. Kalian bayangin kamu duduk di depan kamu, melihat kamu lapuk, menjadi tua. Oke, kalau kamu dirimu. Kalau tidak, kamu lihat bunga tumbuh dari layu. Atau kalian mengamati senja, dari terang, gelap, merah, gelap. Coba itu diamati. Coba kita amati itu. Kalau kalian tidak paham. Kita melihat pelapukan. Apa yang kalian lihat? Kamu merenungkan ke pelapukan ya. Pelapukan itu artinya bunga berkembang, layu, matahari, senja, kita menjadi tua, lapuk, mati begitu. What you feel setelah you lihat itu? Suffering? What kind? Seperti apa? Sedih. Ya, kecewa. Ya, this is the essence di dalam samsara. Ini esensinya. Ini esensinya. Semua barang melapuk. Masa kita nggak sedih? Sedih bukan sedih nangis gitu, enggak. Tapi sedih itu artinya kesannya negatif. Oh, ada layu, tidak indah. Jadi ada kata yang jadi sedih ini sedih tapi dalam. Ada kesan kecewa. Misalnya kita nanam bunga, dia layu, bunga itu cantik, itu layu. Oke ya. Apa yang kita lihat? Sedih. Nah, maksudnya sedih ini apa? Maksudnya sedih apa? Kecewa, maksudnya kecewa ini apa? Maksudnya sedih, kecewa itu apa? Nggak bisa abadi. Nangkep? Nggak bisa abadi. Jadi dia kecewa, sedih. Yuk paham nggak maksud saya? Sesuatu yang ingin saya sampaikan melalui bahasa Indonesia itu kalian paham nggak? Nangkep ya? Ini ada bunga, ada jeruk nih. Tuh dia dari tadinya segar, keriput, layu. Tuh apa yang kita lihat? Sedih, kecewa. Sedih, kecewa, lapuk ya. Sedih, kecewa, dia layu, lapuk ya. Sedih, kecewa. Ada kesan, bukan sedihnya buat kita nangis, tapi hatinya kita tuh aduh,
kok tidak kekal, tidak indah, tidak abadi. Ya itu loh. Paham? Loh, ini esensi samsara. Ketika kita merenung semua barang di dunia semesta alam samsara itu semua begitu. Dia lapuk. Mencoba renungin lagi. Lapuk, sedih. Nangkep, you harus nangkep itu feelingnya. Kita renungin, oh samsara, lapuk, sedih. Ndak bisa kekal, ndak bisa dipegang. Tapi kan jangan dengan pikiran netral untuk mencerap poin ini. Kalau kita lihat itu kayak kita nonton akuarium. Jadi antara sesuatu itu fenomena alam sama di batin kita nggak terkait. Tapi kita harus merasakan esensinya. Apa esensinya? Tak indah, tak menyenangkan, menyedihkan, kecewa, tidak kekal. Apa itu? Intinya apa? Menderita. Nah, nangkap coba.